Selamat malam Pak Emil. Gimana Pak Emil Selamat kabarnya hari ini? selamat malam Ibu Indah. Hmm, Gimana Pak Emil kabarnya hari ini kok kayaknya lagi ada masalah nih kelihatannya dari raut mukanya nih. Iya, benar benar. Sebenarnya masalah ini masalah bukan bukan pribadi juga, bukan umum juga, jadi masalah intern mungkin kali ya. Masalah intern. Mm-mm. Jadi gitu Bu. Ya sedikit mengganggu pikiran saya sih dalam beberapa hari ini. Kalau dibilang kategorinya ini bullying kali ya, bullying. Oh beli. Iya, bullying, krisis mental, bullying, ya begitulah. Dan itu terjadi sama Oh, saya. oke. Kira-kira boleh dijelaskan nggak Pak ya? Bullying yang seperti apa Pak yang Bapak alami gitu? Saya tuh orang ya jadi gini, terima kasih Bu sebelumnya ya. Nih ibu dengerin Iya Pak, saya krisis deh. pertama ya. Yang pertama itu kasus bullying. Kalau dibilang bullying kategorinya ngeledek ya. Ngeledek sama ngebullying sama sih. Saya anggap ini ngeledek. Mm-mm. Dari hasil di sini kan kasusnya tentang saya sebagai calon guru penggerak. Saya Mm-mm. calon guru penggerak, ada beberapa rekan guru yang tampak apa ya, sinis, tampak kurang suka karena saya kan emang di SMP ini kan guru baru. Saya guru baru 2 tahun, tapi kalau di SD saya udah 14 tahun. Saya baru di SMP itu baru 2 tahun dan saya ikut CGP, lolos, melakukan pendidikan. Ya, mereka tuh adalah beberapa oknum yang nggak suka. Mungkin karena kategorinya gue senior, lu bocah baru kemarin, digituin. Ada hasil dengar-dengar omongan dari temen, si Emil bocah baru kemarin udah ikut-ikut CGP, songong amat, itu Oh itu seperti itu. itu Iya. ya itu kedengar apa sampai di telinga saya dari teman-teman juga sih, ya Iya. itu jadi Oh. krisis mental buat saya. Saya sih orangnya masih bodoh awalnya, tapi setelah saya selidikin terus dampaknya jadi nggak enak hati, saya nggak enaknya nggak nyaman, risih gitu. Setiap ketemu, weh CGP, lama-lama kok begini gitu. Iya, iya, iya. Oke. Berarti saya paham tuh Pak. Saya juga pernah mengalami hal tersebut. Kira-kira nih Pak Hmm, nih, krisis mental yang Bapak alami ya mungkin hmm, beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, kira-kira hmm. harapan ke depannya yang ingin dicapai Bapak itu apa gitu dari krisis mental yang Bapak alami ini? Saya sih pengen ya, kalau saya jadi pimpinan, saya punya angan-angan. Jadi suatu saat jika saya jadi pimpinan, saya ingin ingin punya anak buah itu janganlah saling menjatuhkan sesama teman, janganlah saling saling sikut-sikutan terhadap teman, hal sepele, hal apa segala macam, jangan dibesar-besarkan, cukup intern, jangan sampai rame keluar kemana-kemana. Ini yang saya alami ya, keluar gitu, pembahas masalah ini keluar, lari kemana-mana, ke sekolah mana diomongin sana diomongin sini. Jadi ya krisis mental buat saya tuh sempat jujur selama Mm, ke CGP ini selama CGP ini kenapa saya setiap rukol, awal pertama rukol bad mood, ntar kesana ini rame lagi, itu rame itu buat ngilangin stres saya. Sebenarnya stres dalam arti kata, saya capek ngedenger selalu diintimidasi dalam arti kata, dia mau coba kemarin nggak dihargain lah, seakan nggak dihargain, padahal komunikasinya saya mungkin salah satu orang yang komunikasinya dengan rekan ibu ya dengan rekan yang lain oke lancar, dengan dengan wali murid lancar, apalagi sama orang tua murid ya, sama orang tua murid itu emang saya dekat banget, semua orang tua murid, bahkan saya sempat diajak makan ke depan sekolah, Emil sini makan, nggak tahu mereka melihat saya kayak gimana saya nggak ngerti. Dan ditambah si Emil mah temennya relasinya banyak banget gini, entah itu dewan, entah itu orang dinas, entah itu karena relasi saya mau banyak, saya akuin relasi saya banyak, saya kenal, saya suka ngobrol ngopi, yang namanya anak seorang apa ya laki ya, kalau udah ngopi ketemu si A si B si C D,
teman banyak. Ya mungkin karena saya punya punya apa ya, komunikasi yang lancar terhadap orang lain, dia nggak suka saya dulu teman banyak. Nah, pokoknya saya nggak tahu lah apa yang ada di pikiran mereka, tapi saya nggak pernah berpikir buruk terhadap mereka. Yang saya harapkan mudah-mudahan sih kedepannya mereka nggak kayak gitu, nggak selalu ngeledek. Itu yang mental loh, kena mental, bener-bener kena mental. Kalau setiap hari terus diledekin kayak gitu, ya risih aja. Saya risih, bukannya terlalu baper, enggak. Saya risihnya kok gini kayak bocah, ini tongkrongan sesama guru rekannya cowok. Ya Iya. kata orang mah jangan nongkrong sama orang Betawi lu kalau masih baperan. Tapi enggak. Saya enggak baper, tapi yang di hati mah selalu apa ya? Ya ada lah. Deh kayak bocah baik. Ini lagi dibahas gitu. Iya, jadi harapannya Pak Emil tuh ingin tuh guru-guru itu tidak melakukan hal itu ya, tidak Iya, tidak memberi kalimat-kalimat negatif, padahal ya Bapak enggak. sedang berjuang di sini, gitu kan ya. Iya, betul. Kira-kira nih Pak nih, tadi kan sudah tahu ya Hmm. permasalahannya seperti itu. Kira-kira bagaimana nih caranya untuk mengatasi hal itu Pak? Gitu. Menurut Bapak apa yang bisa Bapak lakukan? Tadi kan Untuk sudah tuh saat ini, kira-kira iya. inginnya tuh pimpinan bisa mengarahkan ya tadi guru-guru lain Mm-mm. untuk tidak Saya berbicara sebagai seperti pimpinan nanti kalau saya jadi pimpinan saya bakal ngarahin iya kayak Bapak. gitu. Bapak. Oke. Mm-mm. Kira-kira nanti ke depannya bagaimana nih Pak? Apa yang bisa Bapak lakukan? Untuk saat ini ya, untuk saat ini Mm-mm. dulu saya belum berpikir ke depan. Tapi untuk saat ini yang saya lakukan, saya cukup terus nongkrong, tapi Mm-mm. modalnya ya cuek. Komunikasi terus lancar, jalan aja ngobrol. Tapi kalau udah ada terpancing ngomong hal ya pasti, weh CGP, udah stop. Saya pura-pura mau ke ini dulu ya, kamar mandi ya. Soalnya kenapa? Kalau udah membahas itu merembet gitu. Jadi ya mungkin saya bukan menghindar ya, mencoba untuk ngeles dulu lah. Emang komunikasi kita lancar, baik-baik aja. Emang bercanda. Mereka tuh bercanda, saya tahu mereka bercanda, tapi bercandanya terlalu berlebihan, itu aja. Kedepannya sih saya cuman berpikir, ya udah komunikasi aja, yang penting say hi, ngobrol bareng, kita nongkrong bareng, ngopi bareng. Tapi kalau menyangkut dengan ngobrol-ngobrol kayak gitu, paling saya cuma bilang, udahlah, nggak usah bahas ini lagi. Ini kan saya Mm-mm. juga kayak gini karena niat saya baik. Paling diceramahin, ujung-ujung diceramahin. Jadi seakan kayak bocah gitu, kayak bocah. Iya, iya. Diceramahin, Saya paham Pak. Jadi rencana aksinya atau strategi ke depannya Bapak nanti akan tetap terus duduk bareng dengan mereka, duduk bareng, tetap duduk komunikasi, bareng. ya. Ha-ha. Itu ya Pak Tapi ya. saya nggak bakal Kemudian dendam, itu hanya saya pendam dalam hati, cukup aja ya gitu. oh bagus sekali Pak itu Pak. Sudah luar Hmm. biasa tahan mental itu, tapi memang Banget, tetap banget, harus ada banget, rencana aksi gitu ya. banget. Hmm. Sempat Kira-kira sempat Pak untuk ada satu strategi juga, ada satu hmm? kisah juga. Saya ceritanya kepala sekolah, sempat ya karena saya CGP, saya sempat ditawarkan menjadi wakil kepala sekolah. Wih, luar biasa. Pak Emil, nanti saya buatkan Hmm? SK jadi wakil kepala sekolah. Ternyata lagi-lagi dijegal. Dia masih bocah, Pak. Dia belum bisa apa-apa, dia Sama baru 2 teman tahun Bapak ya. itu, Hah? sama teman Bapak itu ngomong seperti itu Pak. Iya, iya, Oh iya. dijegal Luar sama kepala sekolah biasa yang ya. lama, kepala sekolah yang PKS lah, PKS. Ini Hmm. kalau direkam ngeri juga nih. Ya nggak masalah lah. Nggak Intinya, masalah ya. intinya ini Hmm. unek-unek saya ya. Saya Hmm. sebenarnya kalau jadi pimpinan mungkin salah satu apa ya, bakalan jadi pemimpin yang bisa ngatur anak buah lah. Sebab saya orang pramuka, saya pernah mimpin ribuan anak, Hmm. dari anak yang A, B, C, D bermacam-macam, akhirnya bisa nyatu di lapangan. Ya, saya punya strategi sendiri. Ya mungkin saya emang bisa menuntun orang. Tapi saya dituntun nggak bisa. Gitu kadang-kadang. Nah, berarti Bapak sudah menemukan ya strateginya ya. Tadi yang pertama dengan duduk bersama, tetap komunikasi. Kemudian kalau menjadi pimpinan, Bapak harus bisa memimpin teman-teman yang lain. Nah, kira-kira selain dari strategi nih Pak, Boleh, siapa aja nih Pak yang boleh sambil akan ngopi. membantu meningkatkan, boleh-boleh. Siapa saja yang akan membantu Bapak untuk membantu Anda untuk meningkatkan apa ya, strategi itu gitu. Siapa saja Pak kira-kira yang akan terlibat kira-kira? Di sekolah saya ada satu yang saya anggap itu dia guru.
Walaupun maaf ya, kita nggak di SD SMP itu saya nggak memandang rendah OB, nggak memandang rendah penjaga koperasi, semua rata. Saya anggap semua teman dan tidak ada istilahnya jenjang di situ. Saya ada satu orang yang buat saya itu kalau saya bilang itu dia guru saya, seguru saya. Kalau saya setiap ada masalah, saya datang ke koperasi, saya nggak kenal nama aslinya, saya manggilnya Bang Rompang. Bang Rompang, ini begini banget nih perasaan saya ngapa ya Bang Rompang ya. Nah kalau dia tuh diayomin. Walaupun pendidikan dia SMA loh, saya guru loh, saya guru. Saya tetap ternyata bener, guru itu nggak mesti harus ngajarin orang, kita juga belajar dari orang lain di sini. Iya. Nah, saya selalu konsultasi sama beliau. Dia emang maaf ya, agamanya emang agak sedikit kuat, bagus lah. Agamanya lagi, dia penjaga koperasi. Kalau curhat sama dia, dia selalu bilang, gini Mil, ya biarin aja sekarang mah. Kita ikutin ibaratnya gini. Dia ngasih solusi, tenang, pikiran saya tenang. Itu jadi yang bantu saya untuk menenangkan diri ya beliau. Mungkin kalau dibilang saya baperan, saya nggak baperan, cuman sedikit saya pendam di hati aja. Iya. Berarti yang bisa membantu teman kepercayaan ya Pak ya? Bukan teman sih, kalau saya bilang itu dia guru saya. Ya? Oh guru. Iya, guru saya. Guru ya, guru kepercayaan Bapak. Nah, setelah kita tahu nih strategi, kemudian tadi sudah siapa yang akan membantu yaitu guru Bapak, ya yang Bapak percayai. Kira-kira kapan nih akan dilaksanakan tuh? Mulai dari duduk bersama ya dengan teman-teman yang lain, kapan bisa diaplikasikan? Setiap hari, besok, bahkan lusa, bahkan setiap hari. Emang setiap saat ketika terjadi ya pergesekan obrolan yang kurang menyenangkan, saya selalu kesana setiap jam istirahat. Kita ngobrol bareng, ngopi bareng sama guru saya itu. Saya bilang guru saya ya, walaupun dia penjaga koperasi, saya selalu ngobrol sama beliau, sholat bareng sama beliau. Bang, ini gini, udah sekarang mah kita ngopi dulu, ya udah oke. Jadi menenangkan, dia tuh menenangkan. Terus saya kadang dia bangkit lagi semangat motivasi saya, ya udah, ya ini anggap ya permasalahan intern doang sih sesama teman. Yang tapi berlebihan, terlalu menyelekit. Kalau ngata tuh nyelekit, ya saya bocah kecil di antara mereka, emang saya paling kecil, paling muda, mereka udah tua-tua, tapi tuanya mereka tolonglah, iya tolong, walaupun mereka tua tolong hargai karena saya punya kemampuan. Jujur saya orang yang punya kemampuan lebih, ya lebihnya maksudnya kreatif lah, tapi saya nggak pernah tongolin atau saya tunjukin di sekolah selama 2 tahun saya ngajar. Saya cuman bisa ngasih tahu nih program buat anak-anak. Jadi saya nunjukin ke anak-anak bahwa ini nih kemampuan saya mendesain segala macam. Jadi anak-anak juga jadi ikut terpengaruh. Oh saya juga bisa Pak jadi desain. Oh saya terhadap rekan sejawat ya paling ibu-ibu yang pengen banget belajar sama saya baru saya ajarin. Tapi kalau untuk yang lain belum sih. Karena mereka juga sibuk sama dirinya sendiri. Kadang-kadang mereka sibuk mengajar jadi susah ngobrolnya gitu. Oke, bagus sekali nih Pak Emil ya. Tuh, secara tidak langsung dari obrolan kita, Pak Emil ini sudah menemukan solusi ya, secara tidak langsung gitu. Iya, sebenarnya solusinya udah dapat. Ya kan, solusinya udah dapat dari Pak Iya. Emil sendiri. Nah, kira-kira Pak Emil nih, satu kali lagi berikan kira-kira apa yang didapat dari sesi kita nih di akhir ini kira-kira. Apa nih kesimpulannya? Sedikit kesimpulannya, ini curhat saya agak lega sih hati saya. Dan saya juga bisa lega, bener lega hati saya lega. Ini bener bukannya ngarang, ini bener fakta. Tapi lagi-lagi apa sih feedback buat saya kedepannya tetap duduk bareng, bawa santai, enjoy ya kan, komunikasi aja tetap langsung. Ya saya bilang saya juga harus lebih kuat lagi, jangan baperan. Kalau dibilang baper ya enggak, tapi lagi-lagi kalau mereka selalu ngomong menjerumus ke situ ya paling saya menghindar sedikit agar tidak terjadi perselisihan gitu aja. Tetap ngobrol bareng, ngopi bareng, tetap mereka saya anggap abang-abang saya semua. Kita itu tetap terus berpikir positif ya Pak ya, apapun yang terjadi ya, walaupun mental kita kena gitu kan. Mental bener kena banget, sumpah kena banget tiap hari. Itu sebelum PI 2, PI 3. Pokoknya wah terus sampai sekarang. Makanya tapi bodo amat. Iya. Ya saya anggap udah makanan sehari-hari.
udah mata biarin Iya. aja. Ya, yang penting komunikasi kita tetap lancar. Tetap kalau dia, "Mil, Hmm. minta tolong dong," tetap saya bantu. Kita tetap komunikasi. "Mil, besok futsal ikut ya?" "Iya, ayo main dulu." Tuh, ya saya Iya. maunya ya ketemu sih jawabannya, tetap tenang, komunikasi dengan baik agar tidak terjadi perselisihan. Hal yang wajar Baik. sih ledek-ledekan mah. Baik, Pak Emil, wah, luar biasa sekali nih Pak Emil. Mungkin strateginya bisa langsung diterapkan ya Pak Emil ya. Saya Siap, doakan semoga tidak terjadi lagi ya intimidasi tersebut gitu. siap. Dan strategi-strateginya bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin dari apa yang kita bicarakan. Dan nanti Pak Emil, kayak waktunya sudah lebih dari 10 menit nih. Ya, Ya, saya minta nanti ke depannya kalau udah ada progres nih dari apa yang strategi Bapak lakukan bisa kita komunikasi lagi. Oke? siap. Cukup ya Terima Pak Emil kasih, ya. Winda. Sama Pak Emil. Ya, Sudah ya? selamat malam. Oke. Malam.